warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul syafa'ah badrul duja sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam. Nikmat yang harus kita pertahankan, yang harus kita pegang kuat, baik lisan ataupun perbuatan. Nikmat iman ini yang menjadi penopang, yang menjadi penyangga daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kita kepada Allah dan mengimani keimanan itu sendiri. Maka nikmat ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat-sangat besar yang sejatinya orang anggap nikmat ini adalah sangat-sangat kecil. Tapi sesungguhnya inilah nikmat yang besar. Nikmat yang tertanam di jiwa kita, di hati kita, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tersampaikan kepada manusia yang dimuliakan Allah, kepada manusia yang ciptaan terbaik dari Allah, kepada seorang manusia yang menjadi tauladan, kepada seorang manusia yang menjadi panutan, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang saleh hingga yaumul qiyamah. Jamaah Nur Syafa'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua yang hadir di dalam setiap majlis-majlis ilmu adalah orang-orang yang harus mempunyai niat yang kokoh dalam menghadiri setiap majlis-majlis yang ada di dalam dunia ini. Bil khusus majlis-majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat harus punya niat yang kuat. Dan niatan yang kuat untuk hadir di dalam majlis itu adalah niat yang pertama adalah niat hanya mengharapkan keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang sudah hadir di dalam majlis apapun itu, ketika niatnya hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak dikotori dengan niat-niat yang lain, maka niat itu yang akan memperkuat, niat itu yang akan memperkokoh, niat itu yang akan mengistiqomahkan kita di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sholawat, majlis-majlis zikir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita tentang niat itu sendiri. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Di sini niat yang ditanamkan kepada kita
persoalan niat yang kita dapatkan ketika menghadiri dalam pengajian, majlis ilmu, majlis zikir, sholawat, itu tergantung kepada apa yang kita niatkan di awal. Apa yang kita niatkan di awal. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya orang akan mendapatkan apa perkara yang dia niatkan. Tapi kalau orang yang sudah niatnya hanya mendapatkan pandangan Allah, keridhaan Rasulullah, maka dia dapat semuanya. Beda halnya kalau orang berniat di dalam majlis itu, yang pertama hanya untuk kepentingan kesenangan dunianya saja. Orang yang hadir dalam majlis hanya untuk dunianya saja. Banyak orang yang hadir di dalam majlis itu banyak niatnya. Ada yang niatnya hanya untuk coba-coba. Jadi kalau majlis itu niatnya untuk coba-coba, maka yang dia dapatkan ya coba-coba. Itu pun kalau dia dapatkan nikmat itu. Jadi sampai kapanpun ketika orang hadir di dalam majlis itu, hadir di dalam majlis hanya untuk coba-coba, maka kemanapun dia akan mendapatkan majlis yang hanya di dalamnya itu coba-coba. Banyak orang yang lihat dalam majlis hanya coba-coba, banyak. Banyak orang yang hadir di dalam majlis apapun, banyak yang hanya coba-coba. Ada yang orang lihatnya mana? Untuk memperbaiki dunianya. Ada. Nah kalau orang-orang yang lihatnya seperti ini, coba-coba, nggak enak dia rasa, maka dia akan pergi. Kalau niatnya hanya untuk persoalan dunianya saja, kalau dia dapat, dia mau istiqomah. Kalau nggak dia dapatkan, maka dia pergi. Jadi persoalan niat ini penting di dalam agama. Persoalan niat itu penting di dalam agama. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, faman kana hijratu ilallahi wa rasuluh. Yang pertama itu Nabi ajarkan kita siapa yang orang hijrahnya ini. Persoalan hijrah ini persoalan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang hijrahnya? Artinya kalau siapa yang hadirnya di dalam majlis karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan niatnya itu tulus hanya untuk Allah, untuk Rasul. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita ingin mendapatkan niat yang lurus untuk di dalam majlis karena Allah dan Rasulnya? Cirinya gampang. Ketika kita istiqomah di dalam sebuah majlis, maka itu niat yang karena Allah. Karena sesuatu yang karena Allah dan Rasul tidak mendatangkan kebosanan. Begitu juga dengan nilai-nilai ibadah apapun, sholat dia. Kalau sholatnya hanya untuk Allah, inna salati wa nusuki wa ma'yaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan setiap rangkaian sholat ibadahnya, puasa ibadahnya, hidupnya, matinya, kalau diniatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka nggak ada putus asa di dalamnya. Nggak ada capek. Yang jadi persoalannya ada orang, saya hadir di dalam majlis, saya ibadah hanya untuk Allah. Ada seperti itu, ngaku boleh, tapi di aku belum tentu. Di aku belum tentu. Kalau ngaku kita niat hadir di dalam perkumpulan apapun, ngakunya niatnya karena Allah dan Rasulnya, boleh. Tapi gampang nyiriinnya. Sesuatu yang karena Allah dan Rasulnya, maka tidak akan ada bosan. Maka tidak akan ada capek. Kalau untuk Allah dan Rasul. Kenapa? Yang mana puncak inti daripada tujuan kita di hidup di atas dunia ini hanyalah mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabdian sudah. Apapun perilaku kita, apapun pekerjaan kita, semuanya tujuannya pengabdian kepada Allah. Sudah niatkan begitu saja. Di majlis ini sampai kapan pun tak akan pernah bubar. Sampai nanti Allah yang berkehendak selesai sudah. Jadi tanaman dalam hadir di dalam majlis itu, tanamkan dulu niat. Buat majlis itu niatnya apa? Niatnya apa? Nah, majlis ini berdiri sejak awal. Majlis Nurus Syafa'ah ini berdiri dari mulai sejak awal. Niatnya cuma satu. Menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Gimana cara menyenangkan Nabi Muhammad SAW? Kumpul-kumpul kita baca sholawat. Kumpul-kumpul kita baca maulid Nabi Muhammad SAW.
Dan apa? Kumpul-kumpul dapat ilmu, sedikit-sedikit dapat ilmu. Apa yang ada di dalam maulid itu? Ilmu semuanya. Di dalam buku kitab maulid itu disusun dengan ilmu. Dan di dalamnya ada ilmu. Cuman nggak paham saja kitanya. Apa itu ilmunya? Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh. Di sini saja sudah ada ilmu di sini. Segala puji bagi Allah, qawiyyu sultanuh, yang kerajaannya itu sangat kuat. Apa maknanya ini? Allah, kita enggak zikir, kita mau zikir, kita enggak zikir, enggak sedikit pun menghancurkan kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat, kita enggak sholat, tidak sedikit pun membuat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, ilmu. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau kita enggak memuji Nabi Muhammad, enggak duduk kita di dalam majlis Nabi Muhammad, enggak rugi Nabi Muhammad. Enggak ada ruginya Sayyidina Muhammad itu. Nah, karena memang kekasihnya Allah, karena pilihannya Allah, nah ada ruginya. Orang mau mencintai Rasulullah atau tak mencintai Rasulullah, nggak ada ruginya Rasulullah. Akan sebaliknya, ketika orang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu cinta itu dulu tanam. Oh, nggak bisa modal cinta saja? Iya betul. Nggak bisa modal cinta saja? Iya betul. Harapannya ketika ada orang sudah menanam cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka cintanya itu yang mendorong dirinya untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk istiqomah di jalannya Nabi Muhammad. Ini orang-orang yang begini, yang ada cinta di dalam Nabi Muhammad itu, maka cintanya itu yang akan mendidik dia. Cintanya itu yang akan mengarahkan dia kepada mana? Kepada kebaikan. Gak mungkin orang yang cinta kepada Nabi Muhammad mengarahkan orang untuk berbuat buruk. Gak ada. Gak ada. Maka daripada itu majlis ini adalah majlis cinta. Majlis ini majlis kasih sayang. Kepada siapa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Nabi Muhammad. Majlis di sini mengajarkan kita untuk mencintai Nabi Muhammad, untuk menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hati, untuk menghadirkan Nabi Muhammad di dalam pikiran, untuk menghadirkan Nabi Muhammad di dalam keluarga, untuk menghadirkan Nabi Muhammad di dalam bertetangga, untuk menghadirkan Nabi Muhammad di dalam segala kehidupan kita. Ini yang paling penting di dalam agama ini. Karena nggak adanya Nabi Muhammad dalam hati, nggak adanya Nabi Muhammad dalam pikiran, apalagi dalam ruh kita, nggak adanya Nabi Muhammad, maka akan ada kekosongan, akan ada kebosanan. Semua mau nyari-nyari, nyoba, silakan saja. Al-Bagir bilang, apa pun yang Al-Bagir sampaikan ini hanya dari Allah. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar tambahan. Tahu nggak yang sejatinya majlis ini? Ketika kita mulai baca ratib, ketika kita sudah mulai baca maulid, ratib itu susunan. Ratib itu apa? Zikir. Susunan zikir dikandarkan kepada pengarangnya yang mendapat gelaran Al-Idrus. Makanya disebutlah ratib Al-Idrus. Maulid Habsyi yang disandarkan maulid itu apa? Maulid itu kisah kelahiran Nabi Muhammad. Nah, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kisah yang terbaik, yang harusnya semua manusia senang dengerin kisah Nabi Muhammad. Sekarang saya mau nanya, siapa umat Islam yang nggak senang dengan kisahnya Nabi Muhammad? Bahkan kalau bisa, kita ini sering-sering dengerin kisahnya Nabi Muhammad. Kalau orang yang enggan mendengarkan kisahnya Nabi Muhammad, malas dengerin kisahnya Nabi Muhammad SAW, oh gampang katanya. Gampang, tinggal buka YouTube, bisa. Tinggal cari di sosial media, baca maulid, bisa gampang. Tapi beda. Tetap berbeda. Berbedanya apa? Orang itu masih berbeda zohirnya saja. Ketika kita mandang YouTube, pakai handphone, nonton orang di YouTube, baca maulid, pakai handphone, itu masih terhalang dengan kaca atau zohirnya saja. Masih terhalang dengan kaca. Jadi jangan dimudah-mudahin gitu loh. Ada orang sekarang begitu gampang, nggak mau kita mah cukup aja ngaji.
Karena maulid mah gampang, bisa aja setel nanti di YouTube, bisa. Nggak begitu, nggak dimudahkan. Bukan masalahnya, agama ini mudah tapi bukan untuk dipermudah. Ini ngumpul-ngumpul kita saling mendengarkan kisah maulid Nabi Muhammad ini adalah bagian daripada mendatangkan rahmatnya Allah. Zikrus salihin tanzilur rahmah. Menyebut orang soleh saja itu menurunkan rahmatnya Allah. Bagaimana menyebut Nabi Muhammad? Menyebut-nyebut orang soleh, kisah orang soleh, kisah-kisah orang soleh terdahulu. Dari mulai bagaimana menuntut ilmunya, belajarnya, bagaimana Masya Allah luar biasa ibadahnya kepada Allah. Itu bisa menurunkan rahmat Allah. Lalu bagaimana menyebut Nabi Muhammad? Lalu bagaimana menceritakan kisah Nabi Muhammad? Bukankah di dalam hidup ini yang kita inginkan adalah rahmatnya Allah? Maka bagaimana cara mendatangkan rahmatnya Allah? Bagaimana menurunkan rahmatnya Allah? Zikrus salihin wa zikrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Nurul Syafa'ah, niatnya bagusin. Tanamkan niat yang bagus dulu deh. Kalau mau majlis, kita nih ngapa segini orang, nggak apa-apa nanti ramai, nanti kecil sedikit lagi, nggak jadi soal. Maka tidak jadi persoalan bagi Nabi Muhammad. Mau sedikit, mau ramai, enggak itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan bagaimana hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita dalam bermajlis. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita inayah untuk istiqamah di dalam majlis. Allah perbaiki niat-niat kita untuk ibadah. Allah perbaiki niat-niat kita untuk berbuat kebaikan dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebenarnya ini yang hanya Al-Faqih dapat sampaikan. Maka mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan, dijauhkan dari bala dan musibah. Dengan Nabi Al-Faqih, mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah, yang salah milik Al-Faqih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.